Christ was born. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Natal. Kita memuji Tuhan kita. Kita memuliakan Dia karena Dia mau turun ke atas dunia ini untuk menyelamatkan kita. Raja kita. Kita mau bertunduk kepadanya.
Kita mau mengakui Dia bahwa Dialah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau berseru, kami memuji nama-Mu. Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, haleluya, haleluya. Kaulah Raja kami.
sungguh mulia, Kau sungguh mulia. Amin Tuhan. Kau Yesus, Kau yang termulia. Kau Yesus Raja. Yesuslah Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu, kami mau menyembahmu. Kami sembah Kau Tuhan. Yesus. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Dengan segenap hatimu sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Mari sembah Dia, katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Raja di atas Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Amin Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita sama-sama menyalakan lilin atau membuka flashlight pada handphone kita masing-masing. Lilin atau flashlight yang sekarang kita nyalakan ini mengingatkan kita akan perkataan Tuhan Yesus Kristus, yaitu akulah terang dunia. Lilin atau flashlight ini juga mengingatkan kita akan perkataan Tuhan Yesus, yaitu kamulah terang dunia. Dan biarlah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
The weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night Selamat datang kembali dalam kebaktian online MDC Batam. Selamat Natal untuk kita semua. Tentu tahun ini kita merayakan Natal tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun hal ini tidaklah mengurangi sukacita Natal kita. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di hati kita. Dimanapun Anda berada saat ini, saya percaya bahwa kehadiran Tuhan nyata buat kalian semua. Dan sukacita Natal ada di dalam tempat, di rumah, dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari berada semua. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersuka cita untuk hari ini. Kami beribadah bersama melalui online ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Meskipun perayaan Natal tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tetap baik dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Ini saatnya untuk kami belajar firman-Mu. Saya berdoa biarlah Roh Kudus menolong kami untuk dapat belajar sesuatu daripada kebenaran firman Tuhan yang sekarang kami dengar. Sehingga kehidupan kami serupa dengan Tuhan. Dan kami tahu kemana kami harus pergi, langkah mana yang harus kami ambil selagi Tuhan masih izinkan kami ada di muka bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, hari ini saya memberikan
tema khotbah saya pada Natal ini adalah pengharapan. Pengharapan. Nah, harapan merupakan sauh atau jangkar yang memberikan kekuatan dan kenyamanan bagi jiwa kita. Harapan itu merupakan jangkar. Jangkar yang merupakan kekuatan bagi jiwa kita, bagi tubuh kita, bagi keberadaan kita. Kalau kita perhatikan kapal, agar dapat berlabuh dan tidak dibawa oleh arus, maka kapal harus memiliki jangkar. Jangkar itu dilabuhkan ke dasar laut. Sehingga jika jangkar itu sudah dilabuhkan sampai ke dasar laut, maka kapal itu dapat berlabuh. Sekalipun ada ombak, ada gelombang, kapal tetap ada di situ karena kapal memiliki jangkar yang menopang kapal dari gelombang arus lautan. Nah, harapan merupakan jangkar itu. Nah, hal ini dapat kita temukan dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 19. Ibrani pasal 6 ayat 19 katakan demikian. Pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini disebutkan, harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di sorga. Nah, pengharapan menurut kitab Ibrani bahwa merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi kehidupan kita. Tentu sekarang kita ada di musim yang merupakan badai. Musim yang tidak seperti biasanya. Musim yang menghadapkan kita kepada ketakutan dan kekhawatiran. Dan saya sebut musim ini merupakan gelombang badai yang sedang dialami oleh semua kita. Namun kita bersyukur bahwa Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kita punya pengharapan. Pengharapan yang memberikan kita keamanan, memberikan kita pegangan yang kuat. Nah, Yesus lahir ke dunia supaya memberikan pengharapan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Peristiwa Natal yang merupakan kelahiran Yesus ke dunia merupakan suatu bukti bahwa Tuhan memberikan harapan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Yesus adalah pribadi yang dapat diharapkan dan dapat diandalkan. Tuhan Yesus adalah pribadi yang dapat diharapkan dan dapat diandalkan. Kitab Yesaya menyebutkan bahwa dia dapat diharapkan dan dapat diandalkan karena dia adalah penasehat yang bijaksana. Yesus adalah penasehat yang bijaksana. Dan bukan hanya itu, dia adalah Allah yang perkasa. Dan juga Bapa yang kekal dan Raja damai. Mari dengarkan Yesaya pasal 9 ayat 5. Di sana dikatakan demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Dia adalah penasehat yang ajaib. Tentu melewati masa-masa yang tidak mudah dan sukar, kita perlu nasihat. Dan kita bersyukur bahwa kita mengenal pribadi Yesus. Dan dia adalah penasehat yang ajaib. Dan dia juga adalah Allah yang perkasa. Artinya dia dapat diandalkan. Dia dapat dipercaya. Keperkasaan Tuhan, kekuasaan Tuhan jauh melebihi daripada setiap gelombang, setiap badai, setiap masalah yang kita hadapi. Itu sebabnya dia dapat dipercaya. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudari masih ingat cerita Yesus meneduhkan badai di Danau Galilea yang sudah kita belajar pada bulan November yang lalu. Bahwa sekalipun badai itu besar dan menakutkan bagi murid-murid Yesus, namun Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah pribadi yang jauh lebih besar daripada badai itu. Kenapa? Karena dia adalah
Allah yang perkasa. Dan kita bersyukur bahwa kita mengenal pribadi yang adalah Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa ini. Dan dia juga merupakan Bapa yang kekal. Bapa di dunia ini terbatas, orang tua di dunia ini terbatas. Tetapi Tuhan menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Bapa yang kekal. Artinya dia tidak terbatas. Mungkin selama ini Anda merasa kurang diperhatikan, Anda merasa sendiri, tetapi percayalah bahwa Anda punya Tuhan, Bapa yang kekal, yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia adalah Allah yang kekal, artinya yang awal dan yang akhir. Dan dia tidak bisa dibatasi oleh apapun. Selain itu, dia juga merupakan Raja Damai. Karena dia adalah Raja Damai, sehingga dia sanggup memberikan kedamaian kepada mereka yang membutuhkan kedamaian. Dia sanggup menghibur mereka yang sedang susah. Mereka yang kekurangan damai, Tuhan sanggup untuk memberikan kedamaian. Itu sebabnya kita bersyukur sekali lagi kita mengenal Tuhan Yesus yang adalah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Mungkin di antara Anda hari-hari ini sedang kehilangan damai, atau Anda sedang kekurangan damai karena setiap kesukaran dan masalah yang Anda hadapi. Namun dengarkan saya baik-baik, dengarkan firman Tuhan yang kita temukan di dalam kitab Yesaya ini, bahwa Yesus yang kita sembah, dia adalah Raja Damai. Dan saya percaya bahwa pada saat kita merayakan sukacita Natal, kita berserah kepada Tuhan, kita akan menemukan damai yang sejati. Damai yang tidak bisa kita temukan di dunia ini. Nah, ada dua alasan mengapa kita perlu berharap kepada Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Tuhan tidak pernah berdusta dan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Inilah alasan mengapa kita berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berdusta dan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Mari dengarkan Bilangan pasal 23 ayat 19. Bilangan pasal 23 ayat 19 dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Artinya bahwa Allah bisa dipercaya karena dia menepati janjinya. Allah tidak pernah berdusta. Di sini di dalam kitab Bilangan kita temukan bahwa Tuhan membandingkan dirinya dengan manusia, bahwa kalau manusia berjanji dan tidak menepati, kalau manusia berdusta, tidak demikian halnya dengan Tuhan. Allah bukan manusia sehingga dia berdusta. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Bilangan 23 ayat 19 dikatakan demikian. Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Bila Allah berjanji, pasti ia tepati. Bila ia berbicara, tentu akan terlaksana. Sekali lagi saya bacakan ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Bila Allah berjanji, pasti ia tepati. Bila ia berbicara, tentu akan terlaksana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, Allah tidak pernah berdusta. Dan sampai kapanpun Tuhan tidak pernah mendustai siapapun. Karena dia bukan Allah yang berdusta, sehingga dia patut untuk dipercayai. Allah bukan manusia yang suka berdusta. Karena Allah bukan pribadi yang berdusta, sehingga Allah patut untuk kita harapkan dan kita andalkan. Alasan yang kedua kenapa kita perlu berharap kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pribadi yang setia kepada janjinya dan berkuasa untuk menepati janjinya. Apa yang Tuhan janjikan, Tuhan berkuasa untuk menepati janjinya. Perhatikan Roma pasal 4 ayat 21 dikatakan demikian. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan
apa yang telah Ia janjikan. Sekali lagi saya bacakan ayat ini. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puja, Tuhan yang kita agung-agungkan, Immanuel. Dia adalah pribadi yang setia kepada janjinya dan Dia berkuasa untuk menepati janjinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021, marilah kita arahkan hidup kita kepada Dia. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah berbohong dan berdusta kepada siapapun. Percayalah bahwa Dia sanggup memegang kendali atas kehidupan kita. Percayalah bahwa di dalam Tuhan kita akan menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Dia adalah Allah yang perkasa, Raja damai, Bapa yang kekal, dan penasehat yang ajaib. Kepada pribadi itulah kita mau datang dan berharap kepadanya. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Nyanyikan dengan iman, katakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Aku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terang hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terang hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Aku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Aku percaya, kami percaya. Oh, aku percaya. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku, amin,
masa depanku di dalam-Mu. Tuhan, ini doa kami, ini harapan kami. Amin. Kami percaya bahwa di dalam Engkau kami akan aman. Amin. Kami akan melewati setiap badai, setiap kesukaran, setiap tantangan dalam kehidupan kami. Kami dapat melalui semuanya dan kami akan meraih kemenangan. Kami akan mencapai masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Karena Immanuel menyertai kami. Ini doa kami. Ini iman kami. Bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Tuhan selalu baik. Engkau Allah yang baik. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya Engkau tetap baik Tuhan. Amin. Kepada kebaikan-Mu Tuhan. Kepada kuasa-Mu. Amin. Kepada penyertaan-Mu yang tidak terbatas itu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok-pokok doa berikut. Ya Immanuel, kami datang menghampiri-Mu di dalam doa. Saat ini bersama dengan umat-Mu, kami sehati dan sepakat bersama berdoa, memohon berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia dan kota Batam. Kami mohon belas kasihan-Mu turun atas negeri kami ya Tuhan. Berilah kekuatan, kesehatan, dan hikmat kepada pemerintah kami. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan pemerintah kota, agar mereka bekerja sama dengan baik dalam membangun kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk Menteri Kesehatan, tenaga medis, dan semua pihak yang bekerja sama dan terlibat untuk berjuang mencegah wabah COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka. Sekarang kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sertailah dan tuntunlah umat-Mu ya Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang kehilangan damai sejahtera, kiranya damai-Mu mengalir atas mereka ya Tuhan. Hanya kepadamu kami datang dan berharap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel, kami berdoa dan memohon. Amin. Dialah jalan kebenaran kita. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari angkat tangan katakan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari katakan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari katakan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan,
angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus. Di mana engkau berada, kemana engkau pergi, engkau boleh menjadi garam dan terang di sekelilingmu. Amin. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kami keluarga Nixon Semanungkali, Keluarga Gideon Stoham, Saya Jacob Baros. Mengucapkan selamat hari Natal. mengucapkan selamat Natal 25 Desember tahun 2020. Selamat Natal 25 Desember 2020. Merayakan Natal 25 Desember 2020. Dan menyambut tahun baru 2021. dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Untuk seluruh jemaat GKPB MDC Batam. Untuk seluruh jemaat GKPB MDC Batam. Kiranya damai dan sukacita Tuhan menyertai kita semua. Damai dan sukacita Allah menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.